Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung Kabupaten Kuantan Singingi Angkatan 33 yang beranggotakan saya sendiri Nofrinda Kurniawita SPD dan rekan saya M. Luki Fadila ST dan Melda Rahmatul Karima SFAM Apoteker. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Branding Millennial Project, di mana Branding Millennial Project ini nantinya akan kami jabarkan menjadi 4 pokok bahasan yang terdiri dari manajemen ASN, pelayanan publik, Whole of Government atau WOG, dan tokoh milenial ASN. Pertama, mari kita bahas terlebih dahulu tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, pelayanan publik. Penyelenggara pelayan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Berikutnya, Whole of Government. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Melda Rahmatul Karima SFAM Apoteker. Tokoh milenial ASN, Dini Suryadini Mukti Arif, sekarang menjabat sebagai fungsional diplomat muda Direktorat Amerika I, Ditjen Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri. Diplomat muda Indonesia ini memiliki segudang pengalaman dan tugas kerja yang telah membawanya dalam berbagai forum dunia untuk menyuarakan berbagai isu penting. Pernah juga menjadi delegasi Indonesian Chamber of Commerce and Industry US Roadshow to Network in Washington DC yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia yang kuat dengan Amerika Serikat, terutama melalui peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi. Tokoh milenial kedua yaitu Jaya Setiawan Gulo, mengabdi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, menginisiasi aplikasi Custom Declaration Online atau CDI Online pada Bea Cukai Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Meraih Piala Adigena kategori PNS Inspiratif dalam ajang Anugerah ASN 2019 yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, menjadi inisiator organisasi yang bergerak pada bidang sosial, yaitu The School Projects dengan melibatkan puluhan PNS muda. Organisasi tersebut membantu mengedukasi sekaligus memberikan perlengkapan sekolah pada lebih dari 2.000 anak di Sumatera Utara, Banten, hingga Papua. Aplikasi Customs Declaration Online atau CD Online ini adalah suatu aplikasi yang terintegrasi untuk para penumpang yang ingin datang ke Indonesia, khususnya melalui Bandara Internasional Kuala Namu. Dengan adanya aplikasi ini, mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih simpel, mudah, terpercaya, dan gratis, dan lebih transparansi lagi sewaktu mereka akan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. Untuk pengisiannya, mereka bisa mengisi sesaat sebelum sampai di Indonesia. Jadi begitu setelah mendapatkan
flight number-nya, mereka langsung bisa mengisi di aplikasi maupun yang ada di browser di handphone mereka. Begitu sampai di sini, mereka bisa langsung men-scan aplikasi tersebut, barcode-nya kepada petugas, dan akan langsung diproses. Dan integrasi dari aplikasi ini tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga untuk pemeriksaan barang-barang penumpang internasional. Setelah itu akan diproses apabila para penumpang itu akan membayar tax atau pajak, dan kemudian pembilingannya akan mendapatkan kode billing yang terintegrasi dengan mobile banking, bisa dibayar juga melalui teller, ATM, maupun langsung di mesin-mesin edisi. Jadi ini akan membantu para petugas lebih mudah lagi dalam pelayanan, sekaligus mendapatkan dua sisi efek. Yang pertama, tidak akan ada lagi produksi kertas manual customs declaration, sehingga tidak akan ada lagi proses packaging, tidak akan lagi delivery, tidak akan ada lagi arsip, sehingga akan mengurangi produksi kertas yang nantinya akan mengurangi proses permintaan akan kertas. Yang kedua, dari sisi biaya. Untuk di Bea Cukai Kuala Namu sendiri, untuk penyediaan kertas custom declaration manual itu membutuhkan miliaran rupiah hanya untuk di Bandara Internasional Kuala Namu. Kita bisa bandingkan apabila seluruh kantor Bea Cukai yang ada di Indonesia menggunakan custom declaration online ini, akan bisa menghemat puluhan miliar anggaran pengeluaran APBN dari negara. Selanjutnya, dari tokoh milenial ASN. Yang pertama, kita dapat meneladani dari si tokoh mengenai cara mengatur waktu yang terkait dengan manajemen ASN. Bagaimana cara dia mengelola pekerjaan sebagai ASN dengan baik. Yang kedua, kemudian tokoh juga mampu berkolaborasi dengan baik dengan seluruh pihak internal maupun eksternal yang terkait dengan WOG untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.